Ya udah yuk kuis dulu yuk. Halo semuanya, selamat siang. Semoga sudah makan. Yuk, come on guys. Kita berkuis dulu. Kalau bisa nggak apa-apa, soalnya maksudnya gini, kalau jawabannya susah nggak apa-apa, karena nanti kan masuk ke itu, masuk ke materi. Tulis NIM nama. Ayo kuis. Error dulu di grup juga. Mana nih, kok belum ada? Oh udah. Davin udah. Mauricio udah. Muhammad, ini Muhammad siapa? Nge-lag jaringan Radian. Oke, sok ditungguin. Punten Bu, kodenya nggak kelihatan Bu. Maaf. Sorry Baik, baik. Radis. Saya soalnya ngintipin yang udah masuk baru baru 6 ya. Harusnya berapa? Harusnya 12. Mana yang belum datang saya taruh dulu. Dua belas, udah. Mulai aja nih. Cek dulu. Kalau nggak ada kita mulai nih. Udah ya. Wis ui. Oke, mulai ya. 13. Oh, kok bisa 13? Yang namanya belum pas ya. Hafiz ya. Hafiz. Oke, udah deh. Rifki Padilla. Oke ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Silakan, silakan.
Wah, Mauricio di atas. Akurasi berapa? 64. Dinda, kenapa tidak bergerak Hafiz? Baik, Made, apakah koneksi jelek? Coba kita cek banyak salah di mana sih? Nah kan. Ini nggak ada yang salah. Ini salah. Windows 10 salah. Kalau ada yang belum ngerti nggak apa-apa. Nanti saya ngajarinnya biar kalian familiar dulu sama keywords-nya. Jadi nanti ini loh yang tadi kita bahas gitu. Oh, nggak ada multithreading ya? Kan? Sorting algorithm. Ayo. Masa nggak ada yang mau ngarahin Mauricio sih? Ayo kejar David. Hafiz ini kenapa gini, Fiz? Apa? Oh, Hafiz ini nggak dipakai ya? Hafiz pakai yang atas ya, yang ada name. Oke. Iya Bu, yang ada NIM-nya Bu. Oke, siap. Razis, ayo Razis. Rahadian, takutnya dia itu ya, lagi ya. Tidak, apa, internetnya tidak lancar. Kok bagus sih? Tunggu. Saya cek dulu.
Wah, ini pada salah semua, astagfirullah. Oh, pada bingung ya yang ini ya, yang nomor 2 ya. Mana lagi? Windows 10 itu bingung. Yang ini? Oh, Steam. Eh, eh. Oh, ini benar semua nih. Ya iyalah, masa nggak ada yang salah ini. Ini apa? Sistem call. Sistem call bingung, padahal ada minggu lalu nih. Primary purpose. Proses. Semafor nanti diajarin. Interproses, nanti baru belajar kita nih deadlock, kayak gitu-gitu, biar aja. Halo, aduh siapa yang baru masuk? Kita lagi quiz. Manusia udah selesai. Hah? Masa bener semua? Yang bener nih, nggak ada salahnya. Hah? Nggak ada salahnya. Nanti kalau udah salah ibunya malah komen, Bu. Enggak, justru mencurigakan kalau nggak ada salahnya. Enggak sih. Udahlah, apa adanya lah, udahlah. Bisa ada yang nyalip nggak ya? Udah paling top ya, Mauricio udah gak ada lawan ya. Oke, David sama Alif tuh, Alif lebih banyak salahnya, tapi David kalah, kayaknya kalah cepet ya, Vin. Oke. Iya kayaknya Bu. Saya kalau cepet kayaknya skornya lebih gede ya. Itu aja fire-nya lebih tinggi. Belum ada yang manjat tuh. Wah, Dinda manjat juga. Ini kayak Muhammad. Ini Muhammad siapa? Gimana sih baca geser namanya? Sudah hampir selesai, tapi rankingnya di bawah. Nggak usah khawatir ya sama ranking, nggak apa-apa. Ini cuma latihan. Kalaupun saya masukin nilai ini buat tambahan. Empat menit lagi selesai nggak? Oh, Elsa kedubrakan. Rizky lah kenapa gini? Yang first ke freeze katanya.
Kasihan. Radian yang worst case risk. Oke. Ya udah lanjut atuh. Sip. Ya, mulai naik. Zaki naik. Dua menit lagi. Rifki Fadila. Weh. Made nyusul Enrico. Kenapa bisa nyusul ya? Apa ya? Apa sih Fire itu dapat apanya sih? Gimana caranya? Apa bobotnya? Kalau cepetnya udah duluan Enrico kan selesainya, tapi kok Made bisa nyusul ya? Ih, kok gak ngerti sih ini gimana sih ini ya scoringnya? Coba kita lihat ya berdasarkan bintang. Gimana sih pengen tahu? Based on accuracy and speed. 600 poin for getting it correct and no based on speed and incorrect answer is always 0 because speed. Oh, gitu aja. Terus apaan? Terus apa yang fire itu? Gak ada keterangannya. Ya udah. Wah, Rahadian manjat. Ayo Rizkulah. Rizkulah sama Rahadian, ayo come on. Wah, Rahadian nyusul Made. Ini warna ini juga apa ya indikatornya? Akurasi. Ayo, 72% Hebat,
Siapa? Udah beres? 3 hari sekolah nih. Oke, kita mulai ya bentar lagi. Sekolah sambil di jalan. Oh, dikit lagi dia. Ayo, 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 ayo. Makan dulu yang belum makan. Kita bentar lagi mulai. Oke, biar di sekolah menyelesaikan dah ya. Kita masuk materi ya. Oke, kita udah sampai chapter ini. Kan tadi di kuis kalian udah belajar kan? Ada multitasking, multiprocessing, harusnya ada multithreading juga ya. Ada apa tadi di sini? Multitasking, multiprocessing, multiprogramming, harusnya ada multithreading sebenarnya. Sekarang kita belajar dulu proses itu apa. Ini yang detail-detail kayak gini kalian baca sendiri. Cuman saya rangkumin bahwa proses itu adalah bagian dari program. Nanti si program itu tuh ada bagian-bagiannya lagi tuh. Nanti kita breakdown. Tapi intinya kalau misalnya kita punya program di dalam suatu sistem operasi, kalau dia belum dijalankan dia jadinya pasif. Kalau sudah dijalankan dia akan jadi aktif dan disebut sebagai proses. Jadi proses itu adalah bagian kecil dari suatu program, oke? Ya. Nah, pada saat program itu di-load ke memori, itu dia jadi aktif. Pada saat dia aktif, dia namanya proses. Jadi kayak kalian mau main band, kalau kalian mau naik panggung, nah itu udah jadi proses gitu. Oke, ya, sesimpel itu. Nah, proses di memori itu ada apa ya? Ada organisasinya. Ya, ada bagian teksnya, ada bagian datanya, ada bagian stack sama heap untuk organisasi prosesnya gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya di memori ada 10 proses, ya berarti ada 10 kayak ginian nih gitu. Itu kayak misalnya di dalam satu panggung ada banyak band, ya berarti di setiap band itu kan ada mic-nya, ada vokalisnya, ada drummernya, ada gitarisnya gitu ya. Jadi juga gitu. Nah, sekarang sampai sini ya. Nah, kita ngomongin program. Jadi kalau kalian ngomongin multiprogramming, multitasking, multithreading, itu semuanya beda. Nah, katakan kita pakai bahasa C ya, low level ya. Nah, di low levelnya C itu, kenapa yang jadiin contoh C? Karena C itu punya pointer. Kayak gini nih, ini tuh namanya pointer. Pada saat kita menggunakan pointer, itu berarti kita mengacu ke alamat memori address gitu. Jadi kayak misalnya hexa berapa gitu. Hexa 00 FF misalnya, nggak tahu lah pokoknya FF 123D misalnya gitu ya. Itu ya alamat hexa gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat ya, biasanya kalau kita punya program, itu kan harus diapain? Kalau C itu kan dikompil ya. Nah, pada saat dikompil itu sebenarnya dia tuh siap-siap dieksekut kan. Iya kan? Dikompil dulu, terus nanti dia jadi file OBJ. Nah, file OBJ itu nanti di link pakai linker gitu ya, di link. Ada linker. Linker itu nanti yang akan manggilin library-library yang dibutuhkan. Pada saat OBJ, dia tuh ngubah ke bahasa mesin gitu kan. Linker itu nanti nyambungin ke library-nya. Nanti baru di sini dia jadi executable file, executable. Nah, inilah yang disebut proses gitu loh. Nah, program itu kan ada bagian teksnya ya, ada bagian datanya, ada yang belum diinisialisasi, ada ruang untuk bergerak, ada pointer-pointer dan ada parameter gitu, kebayang? Nah, jadi kalau di dalam menjalankan suatu program itu ribet gitu. Itu kayak misalnya kalian mau ngadain event organizer, mau ngadain apa nih? Nikahan, tunangan, acara buka bersama gitu kan, itu kan harus di setup. Setupnya pasti beda kan setiap program. Misalnya datanya beda, registernya beda. Nah,
Yang penting itu adalah kalau kalian perhatiin, setiap proses itu harus mengalokasi memorinya dia. Di sini kita kan punya variabelnya X kan, sama Y. Y kita isi dengan 15. Oke, ini deklarasi fungsi biasa kan. Ada argumen-argumen yang bisa kita isi gitu ya. Barangkali mau dijalankan di prompt atau gimana. Nah, di sini kita punya pointer namanya values. Sama ada variabel untuk iterasi namanya I. Nah, values ini mau disimpan di dalam memori ini. Kalau di C, itu kita harus allocate gitu. Jadi, kalau kita mau, misalnya kita bilang ya, Kak, mau sewa ruang, mau sewa lapangan buat futsal ya, saya mau minta 5 loker gitu kan. Saya bilang, saya perlu 5 loker, ukurannya seukuran integer gitu. Jadi memang kalau udah di low level, itu ukuran ini tuh jadi penting karena kayak integer gitu ya. Integer tuh ada yang short int, ada yang long int gitu. Tergantung bahasa pemrogramannya. Cuman ini mempengaruhi panjang dari variabelnya. Nah, kalau panjang variabelnya beda, berarti registernya kan juga beda gitu. Maksudnya kalau variabelnya panjang, register kecil, jadi nggak bisa dihitung kan. Bentar, ada yang ngebel. Hold dulu ya, buka pintu dulu. Oke. Ada yang ngebel. Oke, I'm back. Gitu ya. Jadi, kita harus allocate memori yang mau dipakai. Ini baru satu problem loh. Ini satu proses loh. Satu program. Jadi satu program tuh mesti ngecek, oke, register yang kepake berapa? Perlu berapa memori? Datanya yang mana? Alamatnya, occupy-nya berapa? Nah, biasanya kalau di programming, kalau kita udah malloc, itu sesudahnya harus, kalau di low level kayak C ya, itu harus dialog. Jadi kayak misalnya kalian udah mesen tempat buat perhitungan, kalau udah selesai harus di-clear biar bisa dipakai proses lain. Kalau enggak, itu nanti jadinya namanya adalah akan jadi memory leak. Nah, memory leak ini sering terjadi gitu. Karena kita nggak hati-hati mengalokasikan memori. Nah, siapa sih yang tugasnya ngaturin memori ya? OS sebenarnya. Tapi sebagian besar juga dipengaruhi sama programmer sama compilernya. Kalau udah high level kayak Python gitu, dia udah nggak mikirin pointer kan, Java gitu udah nggak gitu ya. Tapi kalau di low level, biasanya dia kasih akses low level juga gitu. Asumsinya kalau coding C itu emang ngerti memori gitu, karena kalau nggak kacau. Nah, problemnya adalah selalu ya, nanti kalian akan lihat betapa kompleksnya operating system. Itu karena pada saat ada satu proses, dia akan occupy tempat kan. Problemnya tuh kalau gantian gimana gitu. Misalnya ada 2 proses gitu. Ada 2 event yang lagi berjalan gitu. Terus mereka tuh nggak bisa harus gantian gitu. Misalnya satu band diganti sama penari atau satu event diganti sama event lain, itu setup-nya akan beda kan. Sama programming juga beda. Nah, bukan cuma itu sebenarnya. Kalau misalnya programnya selesai terus diganti program lain kan selesai.
Yang problem tuh kalau programnya belum selesai, di hold, pindahin dulu barangnya, diganti program lain. Jalanin, belum selesai, angkut-angkut lagi, ganti sama program sebelumnya. Nah, itu tuh gak boleh ada yang salah gitu. Kebayang ya? Jadi kompleks sebenarnya manajemen kita dalam menjalankan program di dalam memori. Nah, yang mesti diperhatiin lagi adalah proses itu tuh ada stage-nya. Kalian tadi kan udah lihat ya, ini program. Program kalau di run jadi proses kan. Dipecah-pecah gitu. Kayak misalnya, oke, sekarang manggung nih acara konser Dewa gitu. Kita harus tahu itu bagian-bagiannya ini tuh lagi apa gitu, baru mulai, apakah lagi running atau lagi waiting, misalnya hujan berhenti dulu, atau ready, tadi udah break, sekarang ready mau manggung lagi, atau udah selesai nih konsernya gitu. Tapi kan sebenarnya konser itu program ya, pas lagi proses berarti kan pas udah mainin lagu itu udah jadi proses. Nah, ini tadi ada tuh di tugas di kuis yang tadi yang nggak termasuk dari bagian proses yang mana, ada tuh tadi satu jawaban yang bukan bagian dari proses. Nah, kalau kalian lihat tuh siklusnya kayak gini. Siklusnya nanti bisa macam-macam tapi secara umum tuh gini. Jadi dia mulai gitu ya. Nanti kalau sudah disetujui, dia akan jadi ready. Ready artinya siap diberikan ke CPO dan dia akan running. Nah, pada saat dia running bisa terjadi interupsi. Gitu. Interupsi itu apa? Misalnya gantian gitu. Atau gimana? Dia nanti jadi ready lagi di sini gitu karena yang running akan jadi proses lain gitu. Atau dia bisa juga nggak diinterupsi, ada input output. Jadi dia nungguin dulu kayak misalnya gue harus baca dulu dari memori atau gue harus ngeprint dulu ke layar atau harus ngeprint dulu ke printer misalnya. Atau apa gitu ya. Jadi kan dia waiting dulu tuh. Nanti setelah waiting, setelah input outputnya beres, dia akan balik lagi ready gitu. Atau kalau dia udah running terus udah selesai ya udah exit terus terminated beres. Cuman gitu aja gitu. Jadi kalau ada proses dia akan mondar-mandir di antara state ini gitu. Kayak state space diagram aja, kalian kalau bikin state space diagram kan kayak gitu. Nah, bagian dari penting dari status state proses ini adalah perhatikan ini. Nih. Harus ada yang melakukan scheduler dispatch. Jadi kayak gini deh, kalian kalau misalnya ngadain ospek atau ngadain konser itu harus ada Danlab kan. Nah ini Danlab itu scheduler dispatch ini. Danlab itu harus tahu, misalnya lagi ospek. Ada berapa kelompok mahasiswa yang di ospek, ada berapa panitia, sekarang lagi ngapain, abis ini ngapain. Misalnya ini lagi istirahat dulu karena ada yang pingsan misalnya. Ini di hold dulu, berarti siapa dulu, terus gimana, abis ini prosesnya gimana, berapa lama gitu. Lagi nunggu atau misalnya ini kita lagi input output dulu, lagi break dulu, makan, sholat, sama apa gitu. Itu harus ada dispatchernya gitu. Itu yang susah sebenarnya dispatcher itu. Jadi kita tuh OS itu bukan cuman menyediakan resource terus semuanya suruh jalan aja gitu, enggak. Ada organisasinya gitu. Jadi ini salah satu cara untuk mengidentifikasi ya. Nanti saya ceritain lagi. Jadi harus ada yang namanya PCB. PCB itu tadi di soal kayaknya ada deh PCB. Tapi bukan PCB yang buat bikin rangkaian. Ini namanya proses control block. Jadi setiap proses itu punya PCB untuk mencatat dia state-nya apa, execution-nya udah sampai mana, register mana yang lagi dia pakai, schedulingnya gimana, memori yang dia pakai apa, dia menggunakan CPU berapa banyak, kan siapa tahu nanti dia prosesnya gede banget gitu, itu harus dibatasin gitu. Ya misalnya kita nyewain lapangan futsal gitu, terus yang datang misalnya 50 orang gitu kan, nggak bisa dong gitu kan, ya udah yang kesini yang lagi main futsal aja, supporternya nggak usah masuk misalnya gitu ya. Clock time-nya misalnya jangan juga satu proses tuh ngabisin waktu, harus gantian gitu ya. Jadi harus ada limitation, harus ada kontrol, harus ada pengendalian gitu. Nah, jadi ada status juga dia pakai input output atau enggak gitu. Jadi kalau kalian punya satu program itu kan dipecah-pecah jadi beberapa proses. Berarti harus ada beberapa PCB juga gitu.
Di mana setiap proses itu akan punya state-nya, number-nya, counter-nya, register-nya, jatah memori sama file yang sedang dia proses gitu ya. Oke. Dah. Sekarang kalian udah tahu apa itu program, apa itu proses. Sekarang ada yang namanya thread. Nah, so far proses itu adalah masih sama thread. Jadi proses itu adalah single thread of execution. Pada nanti bab yang lebih advance, kalian bisa punya multiple thread. Jadi program dipecah jadi proses dipecah jadi thread. Thread itu versi light-nya proses. Nanti kita lihat lagi di bab 4 detailnya. Nah, sekarang yang mau saya ceritain adalah setiap OS itu harus punya organisasi proses karena itulah yang dijalankan kan. Ya misalnya kalian punya pabrik, kalian mesti tahu dong, ini pabrik gue ngapain gitu. Pabrik Indomie, terus apa? Ada mesin apa aja, inputnya berapa, outputnya berapa, ada berapa stage yang dijalankan, manufacturing itu harus ada jelas gitu ya, in proses sama out prosesnya apa gitu. Itu semua dicatat. Ada proses identifier, ada statusnya, schedulingnya, apakah dia punya proses parent, proses children, apakah dia membuka file atau resource lain gitu. Nah, jadi sebenarnya si proses itu kan harus di-schedule. Harus gantian dong. Bukan sekedar didedet. Kalian nggak bisa dong, misalnya kalian ada dokter, terus pasiennya suruh ngantri sendiri gitu. Udah aja gitu semasuk-masuk ya, biasanya ada asistennya kan. Nanti si suster ini akan membagi, kamu mah harus tensi dulu, kamu mah harus ke dokter yang lain dulu, atau misalnya itu kan ada selection-nya gitu ya. Ada antriannya gitu. Tapi sebenarnya setiap proses itu tuh cuman pindah-pindah antara ready sama nunggu gitu. Tapi tidak terjadi secara random, itu harus ada schedulingnya. Nanti itu akan lebih ribet gitu. Nah, jadi di dalam OS itu proses-proses tuh ngantri. Ada yang di antrian ready, ada yang di antrian wait. Jadi nanti misalnya, ini kan ada proses ya, ada 5 proses. Tiap proses punya PCB. Nah, yang mengendalikan atau yang menjadi media untuk terjadinya perpindahan proses itu kita harus punya PCB. Nah, si PCB ini yang akan mencatat segala detail mengenai proses. Ya nanti ada antriannya nih, misalnya, oh ini yang ini jadi wait deh, gitu ya, misalnya. Oke, yang ini jadi wait deh ke sini gitu. Berarti yang ini jadi ready gitu. Nanti yang ini jadi wait, yang ini jadi ready gitu. Tinggal gantian aja. Nah, nanti yang menjadi problem itu adalah kita gimana polisinya, siapa yang nunggu berapa lama, siapa yang ready, syaratnya apa gitu. Oke, jadi ada antrian, ready, dan wait. Nah, jadi sebenarnya CPU itu kayak dokternya, dia nunggu aja gitu. Dia nunggu antrian pasien gitu. Tapi nanti pas diproses ada bagian yang saya, oh ini pasien ini harus di MRI dulu, dia pergi dulu sampai hasil MRI-nya keluar. Ada yang misalnya ini udah selesai karena udah habis waktunya, dia udah sekian milisecond cuman dapat jatah segitu. Atau bisa juga, oh ini prosesnya harus berproses lagi, kayak misalnya, wah ini pasien ini kayaknya harus ada tindakan lagi nih gitu, nggak cuman dari dokter tulang, ada juga dari internis gitu ya. Jadi ada proses lagi gitu. Atau misalnya ada interrupt, jadi nunggu dulu. Tar dulu Pak, pasien ini belum bisa diproses karena dia harus ada approval dari BPJS atau asuransinya dia gitu. Jadi nunggu dulu. Jadi macam-macam lah ya gitu ya. Tapi kan berarti ada scheduling dan ada proses dan ada jalan yang harus dilalui oleh sebuah proses kan. Dan itu harus ketahuan udah sampai mana gitu. Kayak kalian misalnya vaksin, ada antrian. Si panitia aja tuh harus tahu, oh kamu tuh antri mau ditensi ya, habis ditensi nanti disuntik ya, habis disuntik nanti nunggu, siapa tahu ada gejala sambil nunggu di print ya gitu kan. Itu ada state-nya kan. Kebayang nggak? OS itu harus tahu semua proses yang ada dan state-nya gitu, karena itu harus di-manage. Kalau salah gitu ya, salah ngatur antrian, salah menerapkan polisi aturan maksudnya, nggak akan efisien gitu. Jadi antara satu proses dengan proses yang lain itu artinya konteks switching.
di mana save CPU pindah konteks atau pindah proses dari satu ke lainnya. Itu dilakukan lewat yang namanya PCB, karena PCB yang akan nyatet. Nih, PCB yang akan nyatet. Dia akan bilang, memori saya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Koper saya ada yang warna ini ditaruhnya di locker ini. Nanti kalau kalau di situ udah selesai, saya angkutin lagi, saya taruh lagi di panggung. Nanti kalau udah saya taruh lagi di situ gitu ya. Jadi itu PCB yang akan mengorganisir gitu. Nah, sekarang kalian mesti lihat. Kalau pada saat CPU itu pindah-pindah proses gitu ya, kita kan harus nge-save yang tadi saya bilang kan, nge-save state yang misalnya kayak kalian tadi, Dewa misalnya sama Blackpink nih, sama Blackpink misalnya. Dewa tapi 5 lagu tuh sudah gitu. Ganti Blackpink sekarang. Nah, kan itu kan harus di-save tuh state ya. Oke, Dewa udah 5 lagu, berarti nanti lagu ke-6. Tapi kan ada setting-setting panggungnya dia tuh. Terus ada barang-barangnya dia, itu digeser dulu tuh. Gitar-gitarnya, drum-drumnya, mic-micnya, lalanya pindah dulu, ganti settingnya Blackpink. Nah itu tuh namanya context switching gitu. Context switching kalian kebayang kalau di memori kan ribet ya, maksudnya, berarti gue harus perhitungnya udah sampai sini, sampai pointer segini, datanya ini yang terakhir, pindahin dulu kemana, nanti harus bisa di-load lagi gitu. Nah semua konteks ini tuh ada di PCB. Jadi proses control board ini yang akan mengingat-ingat ya apa yang terjadi ya, proses control block ini ya, bukan board, block. Itu yang akan ingat-ingat. Nah, perhatikan bahwa konteks switching itu pure overhead. Karena apa? Karena sistem tuh nggak bisa ngapa-ngapain pada saat switching gitu. Makin susah OS-nya, makin ribet PCB-nya, konteks switching-nya makin lama. Kalian ingat-ingat aja gini, saya pernah dengar teman saya bilang, kalau kalian melakukan suatu pekerjaan dengan konteks switching, atau misalnya kalian mengerjakan pekerjaan yang banyak pekerjaan dalam waktu yang sama, itu sebenarnya katanya harmful gitu, nggak baik bagi otak kita gitu ya, nggak baik juga buat ingatan kita nggak bagus, buat performance kita nggak bagus gitu, karena yaitu overhead. Jadi kayak misalnya gini, kalian ngerjain ya, kalian konteks switching nih, kalian ngerjain coding, terus kalian ngerjain laporan TA misalnya, terus kalian ngerjain misalnya tugas apa gitu, itu kalian kerjain bareng gitu ya. Nah itu pada saat kalian switching in between those tasks, itu tuh overhead karena harus ada proses reload dan unloading dan reload, dan itu nggak disarankan sebenarnya. Gitu. Kalau saya sebenarnya malah work that way, jadi makanya OS itu beda-beda. Kalau saya malah seneng konteks switching gitu. Jadi ada yang memang konteks switching-nya cepet, jadi pindah-pindah gitu langsung begitu ganti langsung ganti konteks gitu ya. Itu tuh tergantung arsitekturnya. Jadi kalau saya juga saya ngajar ya satu kelas ya. Ini mah misalnya berapa anak gitu. Ada yang ngerjain Arduino, ada yang ngerjain Scratch, ada yang ngerjain Python, ada yang ngerjain aplikasi, ada yang ngerjain machine learning misalnya gitu ya. Mereka beda-beda semua tuh. Saya pindah-pindah tuh konteksnya ngajarinnya karena mereka stage-nya beda, apanya beda. Tapi karena mungkin algoritmanya cocok bisa gitu. Nah, OS tuh juga ada yang punya teknik untuk ngurangin overhead ini gitu. Nah, salah satu cara bisa jadi adalah ya udah biar nggak switching terlalu banyak, berarti ya gimana gitu. Kita beresin aja dulu satu-satu. Tapi dari yang lebih pendek misalnya, yang lebih cepat selesai. Jadi nggak konteks switching terlalu banyak. Itu tuh nanti ada teknik-tekniknya, ada metode-metodenya gitu yang kalian akan pelajari gitu ya. Nah, tergantung juga sama hardware support gitu. Apakah si hardware-nya memungkinkan kita untuk melakukan konteks switching di dalam proses di OS ya gitu. Kayak misalnya ini akses tabel memorinya gampang nggak gitu. Terus misalnya pindahin isi registernya gampang nggak? Ini itunya ya. Bisa nggak kita ngeload banyak konteks dalam waktu yang bersamaan? Registernya bisa bareng nggak di prosesnya gitu ya? Gitu, itu overhead. Nanti kita lihat. Nah, sekarang balik ke multitasking. Kalau multitasking di mobile system menurut kalian bisa nggak? Secara sistem. Nah, biasanya kalau di mobile kalian, di smartphone kalian kan
Cuma ada foreground aja kan yang kalian bisa lihat di depan layar kan. Saya kalian lagi buka Gojek gitu ya. Udah itu kan. Tapi kan sekarang bisa misalnya udah mulai picture in picture gitu ya. Kalian bisa sambil WhatsApp, sambil nonton video ya. Itu udah mulai tuh taskingnya multitasking. Tapi kan biasanya juga ada background proses ya. Kayak yang satu lagi loading chatting, ada yang lagi sending location, ada yang lagi downloading apa gitu ya. Jadi ada foreground sama background. Ya. Tapi biasanya gitu. Untuk OS yang lebih advance kayak buat tablet bisa tuh foreground-nya 2, kayak misalnya iPad atau tablet itu kan udah bisa misalnya 2 layar di sebelahin gini. Menurut kalian gitu ya, pada saat kita punya kayak gini nih, kayak saya misalnya sambil kayak gini ya, nih sambil saya lihat gambar ini sambil buka 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 layar lain gitu ya, sambil buka ini, itu kan sebenarnya udah multitasking, multi processing, multi threading gitu. Jadi ada yang round di foreground, ada yang di background, ada ini, ada itu gitu ya. Dan itu penting gitu, harus ada organisasinya bagaimana meng-create proses dan mematikan proses, karena nggak mungkin prosesnya jalan unlimited gitu. Harus ada batasan, harus disesuaikan sama resource yang tersedia gitu. Nah, kita itu membuat proses itu bisa jadi dia punya proses lagi gitu ya. Mereka berbagi resource, tapi bisa jadi proses memanggil proses yang lain gitu. Ya, jadi parent itu nggak bisa di-execute kalau anaknya belum selesai prosesnya. Nanti anaknya udah selesai, di close, baru naik ke parentnya, naik lagi gitu. Nah, itulah harus ada tree of prosesnya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya, proses creation itu ada prosesnya misalnya body fork gitu ya, mau gimana. Nah, saya liatin gini gampangnya. Contoh di Linux. Linux itu punya yang namanya tree of process. Oke. Saya punya saran nih. Kalian kalau misalnya seneng saya ini udah ya. Tapi saya save dulu ya, exit ya. 68% ya. Harus download dulu. Udah aman ya. Ini kan. Oke, udah aman ya. Kalian kalau misalnya mau coba ya, coba ke sini. Jadi, bentar. Ini tuh website sertifikasi sebenarnya. Ini tuh untuk sebenarnya security kalau kalian mau coba. Tapi di situ kita bisa belajar tentang OS gitu. Jadi saya suka sebenarnya apa namanya? Saya suka nih ya. Coba kalian bikin akun. Nanti kalau berbayar bisa dapat sertifikat. Dia tuh punya, kalau kalian iseng tuh daripada aduh gabut gue ngapain. Dia tuh punya modul banyak banget gitu. Emang sih umumnya tuh adalah security ya. Nih, ada penetration testing. Ini tuh pakai mesin beneran. Jadi kalian tuh bakal dikasih akses ke server. Kalian mau pentest kayak apapun, mau ngoprek OS kayak gimana pun tuh dikasih. Sama dia dikasih tools-nya juga udah di-install gitu. Nah, saya tuh kayak gini ya, kayak kalian belajar ini ya, proses di Linux. Itu di sini sebenarnya ada, tunggu, yang tadi saya tunjukin mana? Nih ada basic computer. Jadi kalau kalian mau belajar security di sini tanpa dimarahin orang, tanpa ngerusakin sistem orang, pakai aja ini gitu. Tapi memang kalau saya udah advance, kalian mendingan, saya juga mau berbayar sih biar dapat sertifikat sama biar dapat servernya lebih panjang. Nah, nih Linux fundamental nih. Ini tuh ada apa? Ada path-nya. Kalian tuh bisa belajar kayak misalnya kan kayak misalnya kalian kalau saya di Mac ya, saya kan bisa lihat proses yang lagi jalan kan apa gitu. Proses yang lagi jalan apa gitu ya, PID gitu ya.
foreground nggak ada, current job kata dia. Pokoknya kita selalu bisa lihat proses yang lagi coba ya, di Unix apa ya, tunggu. Nah di sini juga ada, jadi kita bisa pakai mesinnya dia, kita start ya. Nanti dikasih training-trainingnya. Tapi kalau saya mau kalian pakai Linux atau apa, bisa coba juga sih di sistem kalian. Misalnya apa ya? How to check, kok PS AUX nggak bisa ya? Lupa PS, apa ya? Tar. Monitoring proses, ini. PS AUX deh kalau nggak salah. Bukan? Oh, nggak usah pakai minus. Sorry. Ya, kalian bisa lihat kan kayak gini. Kalau kalian punya sistem OS, adminnya tuh mesti ngerti gitu. Foldernya ada apa aja. Nah, PID itu yang ini nih. Nih PID ini, entah saya geser ya biar nggak bolak-balik. Semua sih proses itu ada PID-nya. PID itu proses ID, di mana setiap proses itu harus ada nomornya. Dapat nomor dari mana? Pada saat dia di-create. Siapa yang boleh create? Sistem. Sistem itu siapa? OS. Jadi kalian kalau lihat yang kayak tadi, itu tuh harus lihat bahwa yang menggenerate itu harus selalu sistem. PID 1 tuh harus sistem. Kayak misalnya perintah kepolisian tuh harus dari Kapolri gitu. Kalau ada perintah tapi bukan dari Kapolri, bukan dari presiden, kan kita, berarti siapa yang nyuruh gitu? Apakah negara kita sudah di take over gitu kan? Gitu. Jadi struktur ini tuh penting buat admin dan OS. Kalian lihat di sini kan? Oke, PID 1 nanti beranak nih. Jadi login, jadi Python, jadi SSH, shell gitu ya. Mereka punya PID masing-masing. Nanti shell-nya buka shell lagi, pakai shell yang lain. Tapi OS harus tahu, ini anaknya siapa, siapa yang generate. Kayak gini, misalnya si login buka bash buka PS buka, yang satu lagi buka Vim gitu ya. Dari sini kita tuh bisa lihat kalau ada proses-proses yang aneh. Kayak misalnya ada proses yang di-generate, kok tiba-tiba dijalanin gitu. Kok dia tiba-tiba ngakses file yang harusnya dijalaninnya sama sistem. Kenapa dia ngakses folder yang harusnya buat admin. Kenapa dia ngabisin resource banyak. Kenapa dia bikin child banyak banget. Nah itu tuh akan kelihatan di sini sebenarnya. Itu makanya ya kayak gini. Tadi ada yang mencurigakan nggak gitu? Kalau yang namanya, kalau di sini kan kalian bisa lihat nih. Misalnya user CryptoCodeCG gitu ya, itu login saya tuh ya. Ini pakai memori 57,2% nih. Memorinya 2,6, gede nih. Apa nih? PID 818. Oh, dia ternyata application, dia kayaknya lagi pakai Zoom gitu. Dari jam berapa gitu, starting jam berapa itu ada. Gitu. Jadi kita bisa lihat, oh dia ada aplikasi-aplikasi nih. Kalian bisa lihat kan, Zoom aja ada beberapa proses kan yang running dengan ID yang berbeda. Ini kan aplikasi Zoom PID 818. Tapi ada juga yang 16592, ada juga yang 15802. 15809. Berarti itu prosesnya beda lagi gitu, tapi aplikasiannya sama gitu. Jadi juga ada application nih, apa nih? Nggak tahu apa ya dia. Gitu ya. Nah, ini tuh adalah apa ya, yang harus selalu dicek gitu ya, diketahui oleh OS gitu. Dan admin kayak kita harus tahu. Nah, kalau kalian dulu ada yang seneng ngoprek virus gitu ya, sebenarnya antivirus juga gitu, dia akan ngecek aktivitas-aktivitas aneh yang ada di dalam sistem. Misalnya ada login yang nggak cocok, ada yang nyoba-nyoba, ada yang akses file, ada yang nge-spam komen gitu ya. Itu sebenarnya bisa kebaca di sini. Tuh. Oke. Jadi pohon apa namanya, pohon proses itu penting gitu ya. Nah, kayak misalnya gini, ini program dia nge-fork gitu ya, dari program ini dia manggil dia lagi ngitung rumus apa, manggil fungsi buat perpangkatan, berarti kan pecah tuh prosesnya, nanti perpangkatan udah selesai balik lagi ke dia kan. Nah si proses yang ini tuh nggak boleh dimatiin sebelum proses pangkatnya selesai. Soalnya kalau misalnya ini dimatiin, misalnya nih ya kan,
misalnya kalian punya prosesnya ini. Terus dia nyuruh, lu hitungin dong, gue perlu hitungin misalnya pangkat eksponen gitu. Nah, sampai ini kan jadi anaknya ya. Kalau sampai ini belum selesai, ini gak boleh dimatiin. Karena kalau ini dimatiin, pada saat ini selesai, dia mau return ke siapa gitu. Terus ini juga hasilnya belum di return, gimana gitu. Nanti kacau. Jadi harus bisa di track parent sama child dari proses-prosesnya. Sama di Windows juga gitu. Nah, sistem proses itu hanya boleh di-terminate jika dia sudah selesai. Kalau dia punya child, wait-nya udah selesai. Kecuali kalau harus di-abort kayak saja, udah nge-hang, udah ngunci, ya udah harus di-abort aja gitu. Jadi proses termination itu bisa normal, bisa juga kita paksa gitu. Oke. Begitu ya. Udah, terus apa lagi ya? Hujan. Nanti ya, gitu ya udah. Sekarang OS juga kan misalnya ada yang kayak gini nih. Pada saat prosesnya banyak dan resource-nya habis gitu, kayak misalnya kalian sebenarnya bisa lihat di sini juga kan, ada aplikasi, bukan ya, di mana ya? Bentar lupa. Berarti di sini deh kalau nggak salah. Kalau di OS itu ada di, tunggu. Oh, iya deh, utilities ya. Nah ini, ada activity monitor. Sebenarnya ini kan sama ya, sama ini ya. Sama nggak? Mirip nggak? Sama nggak? Tuh kan, sama kan? CPU, memori, thread. Ya itu lebih detail lah, ini lebih proper lah. Di Windows tuh kelihatan CPU-nya 70%. CPU time-nya segitu, thread-nya segini. Kainnya apa, GPU pakai nggak? Siapa yang pakai? Nah, ini kan kelihatan ya load-nya ya. Terus kalian bisa lihat kan, prosesnya ada segini, thread-nya ada segini. Sistem tuh cuma 5%, user pakai 15%, tapi masih idle 78%. Nah, ini kan harus di-manage. Nggak mungkin kan semua itu jalan gitu. Harus ada yang dimatiin kan kalau udah nggak cukup lagi. Ya kan? Nah, kalau di Android proses itu atau di OS manapun ya, kalau saya katakan di Android, itu yang paling penting itu adalah yang lagi dibuka kan, yang lagi kelihatan sama kita, yang lagi dipencet itu nggak boleh dimatiin. Satu lagi adalah yang visible proses, misalnya yang lagi window-window yang lagi dibuka. Setelah itu baru service proses. Setelah itu background proses yang lagi dijalan di background. Satu lagi adalah yang empty proses yang udah nggak dijalanin lagi. Jadi kalau nanti ada yang harus di-kill, itu dari sini dulu. Ini dulu, yang nggak penting di-kill. Kalau masih belum cukup resource-nya ini di-kill gitu ya. Pokoknya yang paling penting-penting ini adalah yang terakhir gitu. Nah, itu tuh bisa dilihat dari sini sebenarnya. Kita juga bisa kill dari sini kalau mau. Bisa manual ya. Kalau misalnya dari sini kita bisa kill saja. Ini ada proses bahaya nih gitu. PID-nya berapa? Ya udah kill aja. Kill. Misalnya 19365 gitu ya. Itu matiin aja tuh. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu yang mana nih gitu ya. Ini juga bisa sebenarnya kill dari aplikasi si sistem ini juga bisa kita klik kanan terus kita delete gitu tuh bisa gitu. Gitu ya, oke. Nah, itu adalah kerjaan dari OS. Nah, bahkan di dalam browser itu juga ada proses yang dipisah-pisah. Kayak misalnya kalian punya browser 3 tab, ya itu tuh proses yang berbeda gitu. Jadi satu proses lagi googling, yang satu proses lagi download, satu proses lagi Netflix misalnya gitu ya. Nah, itu adalah proses-proses yang berbeda gitu. Gitu, oke. Nah, ini belum kompleks nih, nanti di ujung kita jam berapa? Oke, udah. Saya jelasin ada konsep yang berat. Nah, sekarang misalnya gini. Sekarang kalian udah pikirin kan tadi ya. Program itu dipecah jadi proses. Nah, proses ini tuh bisa saling jalan sendiri, bisa harus berkooperating gitu. Kalau beroperating tuh termasuk sharing data. Nah, itu tuh ribet lagi tuh. Nah,
itu dia akan membutuhkan yang namanya interprocess communication, di mana dia akan membantu menegosiasikan apa yang harus di-share antara proses yang berbeda, apakah memorinya, apakah ada pesan kirim-kiriman pesan gitu. Jadi ada proses nih, proses A sama B, dia bareng-bareng sharing memori. Atau misalnya antara proses A sama proses B itu mereka saling tuker-tukeran informasi gitu, kayak ada variabel yang dilewatin, dihitungin dulu atau di apa gitu ya, diproses. Nah, itu tuh susah, harus ada communication-nya gitu. Jadi harus ada kayak protokol atau mekanisme yang memungkinkan ini terjadi, dan ini tuh nggak otomatis, harus dibuat sistemnya gitu. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau cerita nih. Ini adalah salah satu problem yang ada di operating system. Nah, cooperating process itu adalah namanya produser sama consumer. Jadi anggap misalnya ini tuh konteksnya bisa data ya. Jadi ada yang produce data, ada yang ngambil data, ada yang nulis data, ada yang baca data, bisa gitulah. Ini paradigma yang paling sederhana. Jadi, nah katakan sekarang kita bayangin aja kalian misalnya bayangin ada satu yang tukang masak, yang satu tukang makan. Tugasnya yang masak itu apa? Si produser itu tugasnya masak supaya konsumer bisa makan kan? Benar nggak? Produser itu akan siapa dulu yang? Berarti yang kerja siapa dulu? Produser dulu dong. Produser masak gitu ya. Produser masak. Dia masak satu piring gitu. Produser ngasih masak. Gue masak nih gitu. Ini ada isinya gitu. Nah, konsumer lihat dia makan gitu. Mereka tuh harus gantian. Produser nggak boleh masak kalau piringnya masih ada isinya. Kenapa? Nggak ada tempatnya. Lu tunggu sampai ada yang konsum, baru lu masak lagi. Itu aturan buat produser. Aturan buat konsumer adalah dia tidak boleh makan piring kosong. Jadi dia harus nunggu sampai piringnya isi, baru dia boleh makan. Kalau piringnya kosong, dia nunggu. Kalau produser, kalau piringnya isi, dia nunggu. Kalau konsumer, kalau piringnya kosong, dia nunggu. Kebayang? Nah, ini tuh ya, sesimpel itu tuh, nanti ya kalau kalian udah lihat ya, itu tuh tidak semudah itu karena harus diatur. Ada timer, ada weight, ada apa. Karena nggak boleh bentrok antara yang makan sama yang ngambil, yang naruh gitu. Jadi mereka harus benar-benar bisa inform bahwa gue udah masak, sekarang gue nunggu lu makan. Oke, gue sekarang makan, gue sekarang makan, lu tunggu, baru lu boleh masak lagi kayak gitu. Jadi antara dua itu mereka harus ngobrol. Itu ya satu, kebayang ya. Jadi itu anggap data. Jadi yang satu mau nulis data, yang satu mau baca data, misalnya menerima data. Nah, yang baca itu nggak boleh baca data kosong. Sementara yang mau nulis data itu harus nunggu yang baca selesai baca dulu, gitu. Nggak boleh ditipak. Oke, ngerti? Dah. Problem antara dua interaksi ini adalah ada yang buffer unbounded, jadi nggak ada batasan, ada yang terbatas. Yang terbatas tuh yang ini. Jadi kayak saya piringnya cuma satu. Ya udah gitu. Kalau piringnya penuh dia udah nggak bisa masak gitu. Terus si consumer ini juga nunggu. Kalau piringnya kosong ya udah gue nggak bisa makan gitu. Tapi kalau unbounded itu si produser nggak khawatir gitu. Masak aja terus gitu. Piringnya banyak, mejanya banyak. Gue masak terus gitu kan ya. Sementara si consumer ya makan terus gitu. Kecuali kalau yang sebuah piring udah kosong. Jadi ini tuh udah gitu. Kalau nggak ada batasan buffer gitu ya udah yang masak-masak, yang makan-makan gitu. Walaupun nanti tidak semudah itu juga ya, karena ada hubungan antara piring dan lain sebagainya gitu. Tapi gitu ya, kalian bayang dulu ya, ada yang unbounded, ada yang bounded. Nanti itu ada kasus-kasusnya sendiri. Dah, gitu ya. Oke. Nah, si IPC itu adalah yang mengkomunikasikan antara dua ini sebenarnya. Nanti ada hubungannya sama deadlock, sinkronisasi lah, inilah, itulah gitu. Itu sama deh kayak kalian di perempatan atau kalian lagi papasan nih sama orang. Misalnya kalian papasan nih gitu ya. Yang satu mau ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu mau ke kiri. Itu kan kalau nggak disinkronis kan gitu aja terus gitu kan, sama-sama nggak bisa lewat kan.
Atau bisa di perapatan, yang ini maju. Lah, terus jadi deadlock gitu. Itu harus ada sinkronisasi. Udah sampai situ ya. Nah, sekarang saya jelasin bounded buffer. Bounded buffer itu adalah kalau kita punya proses, tapi buffernya dibatasin gitu. Jadi buffernya tuh berapa gitu. Misalnya kayak, yaudah sekarang bikin restoran tapi cuma 10 porsi gitu ya. 10 piring ya. Jadi kalau masak 10 keluar 10 gitu. Dimakan 10 gitu. Ya, batasannya segitu. Dah, sekarang kita lihat produser proses. Kalian lihat ya, berarti dia produser itu akan nunggu sampai dia akan nunggu kalau buffernya penuh dia akan nunggu. Tapi kalau enggak, dia akan ngisi terus gitu. Dia akan masak terus. Kebayang? Jadi dia produce ya. Pokoknya gue masak, saya batasi 10, dia masak 1, masih ada tempat, masak lagi 2, masak lagi 3, 4, sampai akhirnya 10. Udah gitu dia nunggu sampai ada yang konsum. Kalau udah ada yang konsum baru dia masak lagi. Gitu ya. Kayak misalnya kalian masak pizza deh gitu. Kalian masak 10, kalau udah ada yang laku masak lagi, kalau ada yang laku masak lagi gitu. Nah, kalian belum perkirakan kan kecepatan makan sama masakan. Nah, itu tuh nanti harus disinkronas tuh. Kalau sekarang kan mikirnya, oh masak sama makan sama, bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi makannya lama, bisa jadi masaknya lama, bisa jadi masaknya beda-beda, cepet enggaknya, makan juga beda-beda. Ya karena datanya beda-beda, prosesnya beda-beda. Nanti bentrok gitu kan. Itu yang susah nanti. Oke, itu proses ya. Dia produser masak sampai piringnya atau space-nya penuh. Kalau konsumen, itu dia akan makan terus sampai habis gitu. Dia makan. Dia akan berhenti jika semuanya udah habis. Kalau proses akan berhenti kalau semuanya udah penuh. Ya udah itu mereka gantian aja gitu. Makan produce gitu ya, bolak-balik gitu ya. Nah, kalau misalnya ada buffer, itu berdua harus ngitung. Lihat deh. Di sini kan kalian lihat ya, ada buffer size kan. Di sini kalian lihat, while in plus 1 bagi buffer size sama dengan out, berarti dia harus nunggu dulu. Baru dia boleh bikin produce berikutnya untuk buffer yang kosong. Sementara yang ini out tambah 1 gitu ya. Jadi dia akan ngitung, kalau produser ngitung in, kalau consumer ngitung out. Jadi yang satu ngitung data masuk, yang satu ngitung data keluar. Sebenarnya counternya harusnya 1 gitu ya. Berarti kan harusnya berdua itu punya catatan gitu. Di mana produser kalau dia habis masak, dia counternya dia tambah. Gue udah masak 10, masak 1, masak 2, masak 3, masak 4, masak 5. Nanti si consumer akan kalau dia makan dikurangin dong, bener nggak? Ya nggak sih? Jadi saya ada 10 piring, udah isi semua, dimakan jadi kurang 1 kan? Dimakan 1, makan 2 jadi tinggal 8. Gitu aja kan, yang satu nambahin, satu ngurangin, satu nambahin, satu ngurangin gitu ya. Sederhananya. Nanti ini belum multi processing loh. Gitu. Ini baru berdua aja. Kalau konsumernya banyak gimana? Kalau produsennya banyak gimana? Itu pusing. Dikatakan nih ada piring nih. Katakan piringnya 5 deh gitu ya. Nah, pada saat produser naruh di sini, itu dia akan nambahin kan, counternya 1 kan. Dia akan naruh barang di sini gitu kan. Terus nanti dia masak lagi, berarti nambah lagi gitu kan ya. Gitu ya. Tapi kan nanti ada yang makan juga. Kata si consumer, gue makan lo gitu ya. Jadi dia habis kan, dia dikurangin gitu. Tadinya 2 jadi tinggal 1 gitu ya. Terus nanti ini gue makan juga, habis kurangin lagi jadi 0 gitu ya. Ya hilang. Nah tapi kan pada saat makan gitu, misalnya pada saat ini diisi nih, ini diisi sama produser. Susah banget ya. Udah pakai yang ini deh. Suka geser, bentar. Sabar ya, pakai ini deh. Nah ya, saya makan ada gitu ya. Produser akan ngisi kan. Dia bilang, oke, counter berarti tambahin sama dia jadi plus 1 gitu ya. Gitu. Plus 1 ini udah ada isi makanan. Terus dia isi lagi. Produser jadi plus 2 gitu.
Terus udah gitu, pada saat ini kan kalau misalnya mereka nggak saling menunggu, bisa jadi kan si konsumer kan dia makan kan di sini. Berarti kan sama dia dikurangin 1 dong gitu ya. Nah, pada saat dia makan yang kedua, dia kurang 1 kan. Kurang 1 lagi kan. Sementara si produser di sini udah ngisi lagi gitu. Itu bentrok tuh hitungannya tuh. Kebayang nggak kalian? Jadi kan misalnya ini ya, diisi 1, diisi 2. Berarti ada 2, dikurangi 1, dikurangi 1. Nah, counternya harus saling laporin gitu. Kebayang nggak? Kan kalau counternya, ini belum lihat state ya, kalian belum lihat state. Tapi hitungannya, kalau hitungannya si produser, dia udah masak 3 gitu. Hitungannya si counter ini, dia udah makan 2. Berarti harusnya sisa 1 kan? Which is bener. Kalau hitungan berduanya bener. Si counter ini kalau dibagi berdua bener. Tapi harus ada gantian mengupdate counter. Nggak boleh bentrok. Karena kalau bentrok nanti jadi minus atau jadi lebih gitu. Hitungannya jadi salah gitu. Kebayang nggak? Nanti kelihatan deh kalau kayak gitu. Jadi harus ada wait dulu. Jadi harus ada wait sampai yaudah lu udah selesai makan belum? Nanti baru lu masukin counternya. Nanti baru gue nambahin counternya. Jadi jangan misalnya yang satu belum selesai masak atau yang satu belum selesai makan gitu ya, counternya udah diupdate gitu. Nanti jadinya nggak sesuai sama hitungannya. Kayak gitu. Kebayang? Ya, gitu ya. Nanti kelihatan deh kalau udah ada kalau udah ada kasusnya. Oke. Taruh ini gimana? Hilang counternya ininya. Kursor ya, taruh di clear dulu. Oke, bentar lagi kita absen ya. Udah mau jam 3 ya. Oke. Nah, jadi ya, itu yang tadi saya bilang, itu namanya race condition. Race condition itu adalah masalah yang paling klasik yang ada di dalam operating system. Gitu. Kayak misalnya kita mau counter 1 nih, siapa yang akses? Produser. Yang counter minus ini siapa yang akses? Consumer. Itu kita bisa implement pakai 2 register. Register 1 sama register 2. Dia ini menyimpan penambahan, ini menyimpan pengurangan. Tapi kan kalian kalau lihat mereka balapan gitu. Mana duluan aja yang update. Nah, itu kalau ada glitch, hitungannya jadi kacau tuh gitu. Misalnya execution-nya pakai hitungan 5 gitu ya. Pada saat state 0, prosedur execute register 1 sama dengan counter. Jadi register 1 isinya 5 gitu. Terus S1 producer execute lagi, jadi 6. Terus consumer execute dikurangin kan, jadi 5. Terus dia execute lagi, dikurangin jadi 4 gitu kan ya. Nah, terus S4 execute counter plus register 1 jadi 6. Nah, di akhir counter mereka berbeda. Kebayang nggak kayak yang tadi saya jelasin? Nanti kita bahas lagi minggu depan, tapi artinya gitu. Pada saat ada satu race condition, walaupun mereka menggunakan variabel yang sama, kalau tidak ada sinkronisasi, itu hasil akhirnya akan nge-glitch gitu, akan beda. Karena ada yang nggak kehitung gitu. Jadi kayak si produsen ternyata merasa gue udah nambahin gitu. Sehingga sekarang ada 3 piring harusnya. Dia nggak tahu tuh pada saat itu sebenarnya udah ada yang makan lagi gitu. Jadi hitungannya kelewat. Makanya nih akhirnya jadi begini kan. Jadi hasilnya, jadi gimana nih counter tuh gimana? Artinya sisanya masih berapa? Nah, glitch kayak gini tuh nggak boleh terjadi di suatu sistem. Padahal ini cuman satu produser, satu konsumer. Cuman berdua aja loh. Kalian kebayang nggak kalau prosesnya ada sebanyak ini? Misalnya sebanyak ini, gimana gitu. Kok bisa running gitu ya? Gitu ya. Coba PS help tuh ada apa aja sih? Oh, PID ya, PID user. Oke. PS min P min P min U. Oh nggak bisa. Invalid min T. Oh min TTY. Oke, UID, PID udah.
min P. Kok nggak bisa min U sih? Oh, harus bilang ya. Saya cryptocurrency. Kok nggak bisa? Illegal argument. Gimana sih? Makanya. Dan nanti saya kasih contoh deh, penasaran aja sih sebenarnya kita bisa nggak sih nge-sort berdasarkan misalnya proses tertentu gitu, harusnya bisa ya. AUX itu, oke. AUX, user background group. Kan bisa bergrup juga kan? Ya, nanti saya lepeh tentang itu. Oke, close dulu. Kita absen dulu. Mana absen? Oh ini. Gitu ya. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang itu. Nah, itu udah mulai. Nanti akan ada banyak kasus yang nanti kalian harus coding gitu. Supaya kalian bisa lihat, oh ternyata race condition tuh kayak gini gitu. Penyelesaian secara engineering-nya tuh kayak gini gitu. Oke ya, ini adalah pertemuan ke-4. Bukan scheduling CPU kan. Nggak ada kuliah. Baik. Absen. Razis ada, Razis ya. Razis. Davin mana Davin? Hadir, Bu. Davin hadir. Haikal, mana Haikal? Hadir, Ibu. Hadir Haikal. Hafiz Alfian? Hadir, Bu. Oke, Maliki ada ya, Maliki Mulki? Hadir, Bu. Rifki Fadila? Hadir, Bu. Oke, Rifki. Wening mana Wening? Wening Hadir, ada? Bu. Wening hadir. Dinda Ibu mau nanya boleh nggak, Bu? Bentar. boleh dong, Wening boleh. Itu tadi kan Wening nggak ikutan kuis ya gara-gara baru nyampe rumah. Soalnya kan rumah Wening agak jauh dari Telkom. Jadi gimana, Bu, itu? Susulan aja. Oh, susulan. Kapan, Bu? Habis ini mau? Habis ini? Bu, Oke, saya Bu. juga, Bu. Siapa mau ikutan lagi? Maliki Mulki, Bu. Ya udah, nanti di grup saya kasih itu kodenya yang mau ikut Oke, susulan. Bu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Siapa lagi? Dinda, ada Dinda? Hadir, Bu. Dinda boleh. Yang mau ikut kuis lagi kalau nilainya jelek boleh ya. Mauricio. Mauricio mana? Mauricio kagak jawab. Padahal juara 1 loh, Beethoven. Alif mana, Alif? Alif. Bu. Alif ada. Hadir. Senyum dulu, Alif. Kayak lihat aja ibu kan. Gak ada katanya. Rizkulah mana Rizkulah? Hadir, Ibu. Rizkulah ada. Made mana Made? Hadir, Bu. Semangat tuh kayak Made tuh. Sultan mana Sultan? Sultan Hansa. Nggak ada, Bu. Dia dari awal. Oh gimana saya biar saya inget ya. Oke, Sultan tidak ada dari awal. Michael. Hadir, Bu. Michael ada. Sultan mengundurkan diri. Rahadian ada ya? Rahadian ada. Hadir, Bu. Oke. Enrico. Hadir, Bu. Oke, Enrico. Namanya susah kali. Zaki? Hadir, Bu, hadir. Zaki hadir. Yang nggak ada berarti Mauricio nggak jawab ya? Sama Razis ya? Nanti harus dikasih pertanyaan dulu berarti baru di absen, oke? Saya submit dulu. Sebentar, submit. Udah deh selesai. Berarti habis ini nanti saya kasih itu ya yang susulan ya. Udah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti tungguin tugas yang ada di Google Classroom ya. Nanti saya upload tugas. Kalau nggak ada pertanyaan udah sampai minggu depan. Jangan lupa kumpulin tugas. Sama ya udah itu aja. Nanti materi kalau ada yang kurang-kurang ditambahin di WhatsApp. Oke, terima kasih semuanya. Kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Assalamualaikum. Ya, dadah. Dadah, Bu. Waalaikumsalam. Dadah. Baik-baik semua ya.